Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Jasel dari kelas 2A. Pada video ini, saya akan menyampaikan resum materi ejaan, khususnya pada bab 3 tentang penulisan kata pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Megadiana SPD MPD. Penulisan kata merupakan bagian penting dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia. Melalui aturan penulisan kata, kita dapat mengetahui bagaimana cara menulis kata dengan benar sehingga tulisan menjadi jelas, rapi, dan mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan tata kata atau penulisan kata yaitu untuk mengatur cara menulis kata dengan benar agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan adanya aturan ini, kesalahan dalam penulisan kata dapat kita hindari dan tulisan menjadi lebih jelas serta mudah dipahami. Selain itu, tata kata juga berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan bahasa Indonesia agar penggunaan bahasa menjadi lebih teratur dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pada materi ini terdapat beberapa hal yang akan dipelajari dalam penulisan kata. Di antaranya adalah penulisan gabungan kata berimbuhan, penulisan kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan kata ganti dan kata sandang. Yang pertama adalah penulisan gabungan kata berimbuhan. Gabungan kata adalah dua kata atau lebih yang digabungkan sehingga membentuk satu makna baru. Meskipun membentuk satu makna, masing-masing kata tersebut masih dapat berdiri sendiri. Pada umumnya, gabungan kata ditulis secara terpisah. Contohnya seperti kerjasama, rumah tangga, tanda tangan, dan orang tua. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kesalahan dalam menuliskan gabungan kata. Contohnya, seperti kata bekerja sama, tanda tangan, rumah tangga, orang tua, dan lain sebagainya. Kesalahan ini terjadi karena banyak orang menganggap gabungan kata tersebut sebagai satu kata. Padahal, menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, sebagian besar gabungan kata harus ditulis terpisah. Jika gabungan kata tersebut mendapatkan imbuhan, seperti awalan atau akhiran, penulisannya tetap dipisah. Contohnya adalah bekerja sama dan bertanggung jawab. Namun, ada beberapa gabungan kata yang sudah dianggap padu sehingga ditulis rangkai, misalnya menyebarluaskan dan pengambil alihan. Selanjutnya adalah penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah di rumah, ke sekolah, dan dari Jakarta. Namun perlu diperhatikan bahwa kata ke juga bisa berfungsi sebagai awalan. Jika berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, kata keluar dan kata ke pasar. Materi berikutnya adalah penulisan partikel. Partikel merupakan kata kecil yang digunakan untuk memberi penegasan dalam suatu kalimat. Beberapa partikel yang sering kita gunakan antara lain seperti kata lah, kah, per, dan pun. Penulisan partikel lah dan kah itu biasanya digabung, namun yang pun dan per itu ditulis secara terpisah. Sebagai contoh, pada kalimat bacalah buku itu, kemudian siapakah yang datang tadi? Selanjutnya, saya pun datang kembali, dan yang terakhir, harga buku itu 10.000 per buahnya. Selanjutnya ada penulisan singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau beberapa kata. Misalnya pada kata MPR, DLL, dan SMA. Sedangkan akronim adalah singkatan yang dibentuk dari huruf atau suku kata sehingga dapat dibaca sebagai satu kata. Contohnya seperti pemilu, tilang, dan unila.
Penulisan angka digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan pada suatu kalimat. Contohnya seperti kata 2 buku dan 10 siswa. Terakhir adalah penulisan kata ganti dan kata sandang. Kata ganti digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda. Misalnya, saya, kamu, dia, dan mereka. Sedangkan kata sandang seperti kata si dan sang yang digunakan untuk memberi penegasan atau penghormatan. Misalnya pada kalimat si kancil dan sang raja. Sebagai kesimpulan, penulisan kata merupakan bagian penting dalam ejaan bahasa Indonesia. Dengan memahami aturan penulisan kata, kita dapat menulis dengan lebih benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian penjelasan mengenai materi penulisan kata. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk memahami penggunaan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan lebih benar. Terima kasih.